warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Eh, izin perkenalkan diri, saya Suci Rahmadani sebagai moderator. Saya Labat Nabaiza Triveliza sebagai pemateri. Saya Delsi Miptowarohmah sebagai pemateri. Saya Fatin Rahma sebagai pemateri. Di sini kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pola penggunaan teknologi informasi pada mahasiswa. Nah, langsung saja yang akan dibacakan oleh Delsi Miftawarohmah. Padanya dipersilakan. Pola penggunaan teknologi informasi pada mahasiswa. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi atau information technology merupakan teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Tujuannya membantu memecahkan masalah, mendukung kreativitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses terhadap informasi. Teknologi informasi berarti sumber daya informasi organisasi, para penggunanya, serta manajemen yang menjalankannya. Teknologi informasi dalam organisasi meliputi infrastruktur teknologi informasi dan semua sistem informasi yang ada dalam organisasi. Peran teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai kehidupan manusia. Karena satu, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Dua, pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi. Tiga, dibutuhkannya waktu tanggap atau response time yang lebih cepat. Empat, adanya persaingan bisnis. Lima, teknologi informasi mampu memberikan andil yang besar terhadap perubahan-perubahan pada struktur, manajemen, dan operasional organisasi. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari teknologi informasi? Kelebihan teknologi informasi yaitu 1. Membantu mempercepat pekerjaan manusia. 2. Mempermudah komunikasi jarak jauh. 3. Mempermudah proses transaksi keuangan. 4. Teknologi informasi sebagai hiburan. Kekurangan teknologi informasi. 1. Komunikasi jadi hampa. 2. Penyalahgunaan untuk pencurian keuangan. 3. Munculnya sikap individualisme. 4. Manusia menjadi malas beraktivitas. Penerapan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi telah membawa berbagai kemudahan terhadap aktivitas manusia. Sebagai contoh, penerapan teknologi informasi pada sebuah pabrik meningkatkan efisiensi, biaya, dan meningkatkan akurasi pekerjaan. Saat ini, para pelaku bisnis dapat berkonferensi dalam jarak jauh, melakukan transaksi perdagangan melalui internet, yang dikenal dengan istilah e-commerce. Uang melalui m-banking. Semua pekerjaan tersebut dapat dilakukan dari mana saja. Teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan ini telah menghasilkan sumber komunikasi dan informasi yang sangat luas. Salah satunya pengaruh globalisasi. Teknologi tidak hanya membantu manusia, tetapi juga mempengaruhi media. Kemajuan teknologi ini mengubah perilaku individu dan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa penonton tidak dapat lepas dari informasi. Informasi tidak dapat dihindarkan lagi sekarang. Manfaat penelitian teknologi informasi.
Manfaat dari penelitian teknologi informasi ini adalah bagaimana cara agar mahasiswa dapat menggunakan informasi teknologi dengan baik, serta dapat membantu mereka mengakses informasi, kolaborasi, dan komunikasi. Selain itu, dengan menganalisis dampak penggunaan teknologi terhadap motivasi dan hasil belajar, penelitian ini dapat memberikan saran untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulan, teknologi tidak hanya membuat mahasiswa lebih mudah mendapatkan akses ke semua pembelajaran, tetapi juga membantu mereka bekerja sama, mengelola waktu dengan lebih efisien. Selain itu, teknologi informasi menawarkan keuntungan dalam hal pengembangan keterampilan digital yang sangat penting. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi harus dimasukkan ke dalam sistem pendidikan untuk membantu mahasiswa mencapai akademik mereka dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Terima kasih. Selanjutnya materi dibacakan oleh Arfati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Saat ini informasi teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan ini telah menghasilkan sumber komunikasi dan informasi yang sangat luas. Salah satunya pengaruh globalisasi. Globalisasi yang cenderung mempengaruhi cara orang berpikir dan berperilaku. Khususnya karena organisasi sangat membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan. Akibatnya penting untuk mengabaikan pemanfaatan teknologi informasi ini. Dengan kemajuan TI, kebutuhan elektronik telah berkembang seperti e-commerce, e-education, e-library, e-journal, dan e-medical, dan banyak lagi. Teknologi tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia dan sangat diperlakukan sebagai alat bantu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan untuk penelitian ini. Yang pertama, saya sering menggunakan teknologi informasi untuk mengakses materi pembelajaran, misalnya e-learning atau jurnal online. Yang kedua, teknologi informasi mempermudah saya untuk mengerjakan tugas akademik. Yang ketiga, saya menggunakan teknologi informasi untuk berkomunikasi dengan dosen dan teman sekelas saya terkait kegiatan akademik. Dan yang keempat, saya menggunakan teknologi informasi untuk mengikuti seminar atau webinar untuk kelas daring. Kelima, teknologi informasi membantu saya dalam manajemen waktu. Yang keenam, saya mengandalkan teknologi informasi untuk mencari informasi tambahan terkait perkuliahan. Dan yang ketujuh, saya sering menggunakan media sosial untuk berdiskusi atau berbagi informasi akademik. Kedelapan, penggunaan teknologi informasi lebih banyak saya gunakan untuk hiburan dibanding kegiatan akademik. Dan yang kesembilan, saya merasa penggunaan teknologi informasi membuat saya lebih produktif dalam kegiatan perkuliahan. Dan yang terakhir, yang ke-10, saya merasa adanya teknologi informasi mempengaruhi pola belajar saya secara positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Secara lebih umum, penelitian ini mencoba mempertanyakan kembali pemanfaatan penggunaan teknologi informasi bagi mahasiswa, serta dampak atau keuntungan apa yang akan didapatkan dari penggunaan teknologi informasi ini. Manfaat dari penelitian ini penelitian tentang bagaimana mahasiswa menggunakan informasi teknologi memiliki banyak pemanfaat yang sangat signifikan. Pertama, penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana siswa menggunakan teknologi yang mendukung pembelajaran mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasikan kesulitan yang dihadapi mahasiswa saat menggunakan teknologi sehingga mereka dapat belajar dengan baik.
Selain itu, penelitian tentang cara mahasiswa menggunakan informasi teknologi juga membantu mereka mempelajari keterampilan digital yang sangat penting untuk kesiapan kerja di masa depan. Instansi pendidikan dapat membuat program pelatihan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri dengan mengetahui bagaimana mahasiswa menggunakan berbagai alat platform digital. Penelitian ini juga menggunakan perbedaan penggunaan teknologi berdasarkan demografi seperti jurusan, tahun angkatan, atau latar belakang sosial ekonomi. Penelitian ini dapat memberikan saran untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki potensi untuk mendorong inovasi dalam pendidikan tinggi dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di era teknologi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Teknologi informasi atau TI, atau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah Information Technology, ITI, adalah istilah umum teknologi apapun yang membutuhkan manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi kecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Serta dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern atau ponsel. Teknologi informasi saat ini adalah suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia, baik dalam bisnis, manajemen, maupun kehidupan sehari-hari. Pemahaman akan pengertian teknologi informasi pun diperlukan agar dapat mempelajari teknologi informasi lebih lengkap dan lebih detail, sehingga dapat memaksimalkan teknologi informasi masa kini. Berikut adalah beberapa pendapat teknologi informasi yang diungkapkan oleh para ahli, yang mana di antara pendapat dari kampus Oxford, teknologi informasi adalah peralatan elektronika, terutama komputer yang memiliki fungsi untuk menyimpan, menganalisis, dan mengintroduksikan informasi termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Meskipun memasuki era teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini dirasakan pembelajaran yang diharapkan, teknologi informasi berkembang sejalan dengan pembelajaran. Pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis berbantukan komputer adalah pemanfaatan TIK yang perlu dilaksanakan dalam dunia pendidikan saat ini. Teknologi dan ilmu komunikasi merupakan bagian dari standar perasanan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Salah satunya teknologi yang berkembang di bidang pendidikan adalah teknologi mobile. Dengan munculnya teknologi mobile, paradigma baru muncul dari pengajar dan pembelajar dengan bantuan teknologi telah muncul, yaitu mobile e-learning atau ML-Learning. ML-Learning sendiri berasal dari e-learning, media pembelajaran yang bermanfaatkan pada lingkungan dan peningkatan yang dibawa oleh pengguna komputer dengan beragam teknik komunikasi, sedangkan e-learning berdasarkan dari distansi e-learning, pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif elektronatif untuk menjelaskan pola penggunaan teknologi informasi pada mahasiswa yang menentukan kemampuan teknologi digital dan alat komunikasi jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengolah, dan menganalisis populasi dalam sampel penelitian. Ini adalah mahasiswa di berbagai Indonesia dengan alasan untuk memahami bagaimana mahasiswa menghadapi atau menginterpretasikan, memecahkan masalah dengan relevan dalam bidang studi mereka. Pendekatan ini penting karena mahasiswa merupakan subjek utama yang terlihat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga analis terhadap pengalaman dan tantangan mereka dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efektivitas. Lalu, teknik pengumpulan datanya. Data dikumpulkan
melalui penyebaran kuesioner yang secara dibagikan daring menggunakan platform seperti survei, seperti Google Form. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, kami menentukan dan menyusun kuesioner berdasarkan tujuan penelitian. Yang kedua, menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa melalui media sosial. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengkelompokkan data sesuai dengan kategori pertanyaannya. Yang keempat, menganalisis data menggunakan perangkat lunak seperti SPSS atau Microsoft Excel. Yang kelima, menyusun laporan hasil penelitian. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Rahmadani. Baik, jadi penelitian ini merupakan penelitian yang lebih berfokuskan pada penggunaan teknologi mahasiswa. Dalam penelitian ini kita menyurvei seberapa sering dan berpengaruhnya teknologi informasi untuk mahasiswa mengakses materi pembelajaran, mempermudah dalam mengerjakan tugas akademik, mempermudah berkomunikasi dengan dosen atau teman, mempermudah untuk mengikuti webinar atau seminar, memanajemen waktu, mencari informasi tambahan, berdiskusi, atau berbagai bidang akademik, digunakan untuk hiburan di bidang dibanding akademik, mempengaruhi produktivitas kegiatan perkuliahan, dan mempengaruhi pola belajar secara positif. Nah, berikut adalah data yang kita dapatkan berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner pola penggunaan teknologi pada mahasiswa. Nah, ini merupakan tabel yang kita dapatkan kemarin, tabel dari Excel yang kita dapatkan setelah kita meneliti tentang pola penggunaan teknologi informasi pada mahasiswa. Baik, dalam penelitian kami itu didapatkan hasil bahwa untuk pertanyaan pertama itu kan teknologi informasi untuk akses materi pembelajaran. Nah, itu terdapat tiga macam: netral, setuju, dan tidak setuju. Nah, frekuensi yang mengisi itu sebanyak 4 orang itu mengisi netral dengan persen tuh 8%. Kemudian sebanyak 14 orang itu mengisi setuju dengan valid persen itu 28%. Selanjutnya sebanyak 32 orang itu mengisi sangat setuju dengan persentase 64%. Next. Nah, selanjutnya penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah mengerjakan tugas, itu kita dapatkan data bahwa penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah dalam mengerjakan tugas akademik terdapat sebanyak satu mahasiswa 1,8 dengan persentase 1,8% itu tidak setuju. Satu mahasiswa dengan persentase 1,8% memilih netral, 17 mahasiswa dengan persentase 34% untuk memilih setuju, dan 31 mahasiswa dengan persentase 62% itu memilih sangat setuju. Selanjutnya, untuk penggunaan teknologi informasi untuk berkomunikasi dengan dosen ataupun teman terkait dengan kegiatan akademik, itu terdapat data sebanyak 3 mahasiswa itu memilih netral dengan persentase 6,0%. Selanjutnya, 19 mahasiswa dengan persentase 38% itu memilih setuju. Dan 28 mahasiswa dengan persentase 56% itu memilih untuk sangat setuju. Selanjutnya,
Penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan seminar webinar terdapat sebanyak satu mahasiswa itu memilih tidak setuju dengan persentase 2%. Selanjutnya, 7 mahasiswa memilih netral dengan persentase 14%. Ada 15 siswa dengan persentase 30% memilih untuk setuju dan 27 mahasiswa dengan persentase 54% memilih sangat setuju. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi untuk manajemen waktu terdapat sebanyak 2 mahasiswa dengan persentase 4,0% itu memilih tidak setuju. Ada 9 mahasiswa dengan persentase 18% itu memilih netral, 13 mahasiswa dengan persentase 26% memilih untuk setuju, dan 20 mahasiswa dengan persentase 52% itu memilih sangat setuju. Selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi untuk mencari informasi tambahan terkait dunia perkuliahan. Itu terdapat sebanyak 1 mahasiswa dengan persentase 2% itu memilih tidak setuju. Ada 4 mahasiswa dengan persentase 8% itu memilih netral, 16 mahasiswa dengan persentase 32% itu memilih tidak setuju, dan 29 mahasiswa dengan persentase 58% memilih sangat setuju. Selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi untuk berdiskusi atau berbagai informasi. Terdapat sebanyak 1 mahasiswa itu memilih tidak setuju dengan persentase 2%. Selanjutnya ada 4 mahasiswa memilih netral, ada 24 mahasiswa dengan persentase 48% memilih untuk setuju, dan 21 mahasiswa dengan persentase 42% memilih sangat setuju. Selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi untuk hiburan. Terdapat sebanyak 1 mahasiswa dengan persentase 2% memilih tidak setuju, 12 mahasiswa dengan persentase 24% memilih netral, 12 mahasiswa dengan persentase 24% memilih untuk setuju, dan 25 mahasiswa dengan persentase 50% memilih sangat setuju. Selanjutnya, teknologi informasi untuk membuat lebih produktif dalam kegiatan perkuliahan. Terdapat sebanyak 1 mahasiswa dengan persentase 2% tidak setuju, 8 mahasiswa dengan persentase 16% memilih netral, 17 mahasiswa dengan persentase 34% memilih untuk setuju, dan 24 mahasiswa dengan persentase 48% memilih sangat setuju. Selanjutnya ada teknologi informasi mempengaruhi pola belajar secara positif. Itu terdapat sebanyak 1 mahasiswa itu memilih tidak setuju. Selanjutnya 8 mahasiswa dengan persentase 16% memilih netral. Ada 13 mahasiswa dengan persentase 26% memilih untuk setuju. Dan 28 mahasiswa dengan persentase 56% memilih sangat setuju. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh dari penelitian tersebut, kita dapatkan hasil bahwa banyak mahasiswa yang sangat setuju jika teknologi informasi ini digunakan untuk mengakses pembelajaran. Selanjutnya, banyak mahasiswa juga yang sangat setuju jika teknologi informasi ini mempermudah dalam pengerjaan tugas akademik. Selanjutnya, banyak mahasiswa juga yang sangat setuju jika teknologi informasi ini digunakan untuk berkomunikasi dengan dosen dan teman sekelas terkait kegiatan akademik. Selanjutnya, banyak mahasiswa yang sangat setuju jika teknologi informasi digunakan untuk mengikuti seminar atau webinar. Selanjutnya, banyak mahasiswa yang sangat setuju jika teknologi informasi ini digunakan untuk membantu dalam manajemen waktu.
Yang keenam, banyak mahasiswa yang sangat setuju jika teknologi informasi digunakan untuk mencari informasi tambahan terkait dunia perkuliahan. Yang ketujuh, banyak mahasiswa yang setuju jika teknologi informasi digunakan untuk berdiskusi atau berbagi informasi akademik. Yang kedelapan, banyak mahasiswa yang sangat setuju jika teknologi informasi digunakan hiburan dibandingkan kegiatan akademik. Kesembilan, banyak mahasiswa yang sangat setuju jika teknologi informasi membuat lebih produktif dalam kegiatan akademik. Yang ke-10, banyak mahasiswa yang sangat setuju jika teknologi informasi mempengaruhi pola pikir belajar secara positif. Berdasarkan hasil penelitian ini, kita dapatkan kesimpulan bahwa penggunaan teknologi informasi oleh mahasiswa memiliki dampak yang signifikan terhadap pembelajaran dan pengembangan diri. Teknologi ini tidak hanya membuat mahasiswa lebih mudah mendapatkan akses ke sumber pembelajaran, tetapi juga membantu mereka bekerja sama dan mengelola waktu dengan lebih efisien. Selain itu, teknologi informasi menawarkan keuntungan dalam hal pengembangan keterampilan digital yang sangat penting. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi ini harus dimasukkan ke dalam sistem pendidikan tinggi untuk membantu mahasiswa mencapai tujuan akademik mereka dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Berikut adalah lampiran dari hasil penelitian kami. Baik, selanjutnya hasil HTML ini akan dijelaskan oleh Labatna Beza Triveliza. Baik, Padanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HTML. Yang pertama, di baris pertama ada HTML yang menandakan bahwa program tersebut adalah program HTML. Kemudian ada head atau lalu title atau judul, di mana di sini judulnya adalah penggunaan teknologi informasi pada mahasiswa. Kemudian ditutup. Kemudian bodinya style background berwarna pink dengan ukuran H1, teks tipe bold dan center atau rata tengah, penggunaan teknologi informasi pada mahasiswa. Kemudian di sini kita membuat tabel border 1 TR, yaitu untuk menambahkan baris baru. Kemudian ada TD, yaitu kemudian TD untuk menambah kolom baru, bold, center, no atau nomor. Kemudian ada nama lengkap, jurusan, semester. Lalu ada teknologi informasi untuk akses materi pembelajaran. Kemudian pertanyaan teknologi informasi mempermudah mengerjakan tugas, teknologi informasi untuk berkomunikasi, teknologi informasi untuk mengikuti seminar atau webinar atau kelas daring, teknologi informasi membantu manajemen waktu, teknologi informasi untuk mencari informasi, teknologi informasi media sosial untuk berdiskusi, teknologi informasi untuk hiburan, teknologi informasi membuat lebih produktif, dan teknologi informasi memengaruhi pola belajar. Kemudian membuat baris baru yang dimana terdapat kolom baru dengan teks center nomor 1, yaitu nama Yulia Lestari, prodinya matematika, semester 1, sangat setuju,
untuk semua pernyataan yang ada di atas. Next. Kemudian ditutup oleh TR. Nah, untuk list nama yang lain itu menggunakan cara yang sama, jadi hanya perlu dilakukan berulang-ulang sampai data habis. Kemudian jika telah selesai, tutup barisnya, tutup dengan body, dan tutup kembali dengan HTML. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Nah, ini adalah hasil dari HTML yang tadi. Terima kasih kepada Labatna atas penjelasannya. Itu tadi presentasi dari kelompok 20. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.